wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Arini Zahara. Ada teman saya itu Anggi Sepnianita dan selanjutnya ada Tasya Nabila. Di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang keberadaan BK dalam kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berlari. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno yang memiliki arti dari suatu arah yang harus ditempuh pelari mulai dari garis start sampai garis finish. Nah, secara terminologi, kurikulum mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan ataupun mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan tersebut. Kurikulum itu mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan kelak akan ditentukan oleh kurikulum tersebut, mulai dari nilai sosial, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat cenderung mengalami perubahan antara lain akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut, sebab pendidikan adalah cara yang dianggap paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kurikulum ini juga disebut sebagai jantung pendidikan karena kurikulum itu harus dikenal sebagai benar dan masyarakat tentunya harus dikenal benar tentang konsep yang sebenarnya mengenai kurikulum tersebut. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sepnianita, NIM 2621021. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi yaitu posisi BK dalam kurikulum. Posisi bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan kurikulum sekolah sangatlah strategis, dan sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang menyangkut ketercapaian kompetensi pribadinya, sosialnya, belajar, dan karirnya. Keberadaan pelayanan bimbingan dan konseling sangat penting dalam kurikulum sekolah karena pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu dapat memahami dirinya dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, konselor atau guru BK dapat membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Yang materi ketiga yaitu perkembangan kurikulum, yang dimana perkembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Perkembangan kurikulum adalah suatu proses siklus yang tidak pernah ada titik awal dan akhirnya, sebab pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses yang bertumpu pada unsur-unsur dalam kurikulum yang di dalamnya meliputi tujuan, metode, dan material, penilaian, dan feedbacknya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nabila dengan NIM 2620101 akan melanjutkan penjelasan materi yang ketiga yaitu dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemuktahiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Selanjutnya yaitu kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran tahun 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Poin yang keempat yaitu kritis penyelenggaraan BK dari waktu ke waktu di sekolah atau kurikulum baset. Berbagai problematika dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dikategorikan atas 3, yaitu yang pertama, kurangnya memahami guru, orang tua, dan masyarakat berkaitan dengan fungsi dari layanan dari bimbingan konseling serta tugas guru BK atau konselor. Yang kedua yaitu masalah profesionalisme dari guru BK yang masih optimal dalam melakukan pelayanan disebabkan karena masalah kompetensi dan pengetahuan yang tidak update, terutama penggunaan teknologi informasi. Yang terakhir yaitu yang ketiga, kurangnya fasilitas ruang khusus untuk guru BK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling dan pihak sekolah serta kurangnya jam untuk guru BK. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.